Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى في قرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الحاضرون والحاضرات kaum muslimin wal muslimah ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini yang merupakan pekan pertama di bulan Juni ini ya. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bersama-sama berkumpul di rumah, di antara rumah-rumahnya. Insya Allah yang kita lakukan adalah naqra'u kitabullah. Kita sama-sama membaca kitabullah wa ayatihi wa natadarasuna bainana. Kita saling mengajarkan satu sama lainnya, dan kita berharap dengan perkumpulan kita yang kita lakukan di rumah, di antara rumah-rumah Allah, kita mengajarkan satu sama lainnya. Kita berharap Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan ketenangan di dalam jiwa-jiwa kita. Kemudian Allah mengutus malaikatnya sebagai saksi, dan malaikat itu pun mendoakan orang-orang yang ada di dalam perkumpulan tersebut. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya, Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan kasih sayangnya dan rahmatnya sebagai bentuk upaya kita untuk meraih surga. Dan juga tak kalah pentingnya juga, Allah tabaraka wa ta'ala sebut nama-nama kita dengan nama-nama yang kita sukai di sisi makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Oleh karena ini kita harapkan ketika kita dari rumah, kita datang ke rumah Allah tabaraka wa ta'ala, kita berkumpul, kita membaca ayat-ayat Allah, dan kita satu sama lain saling mengajarkan. Pada kesempatan ini kita akan membahas hadis Arba'un An-Nawawiyah. InsyaAllah masuk pada hadis yang ke-10, hadis yang ke-19. Berkata Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, An Abil Abbasi Abdullah bin Abbasi radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimati ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik.
rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau mengatakan, dulu aku pernah duduk di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari. Maka beliau mengatakan, Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, menunjukkan pada waktu itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Maka Nabi memanggil, wahai anak kecil, ya gulam, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat yang pertama, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kalimat yang kedua, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Kalimat yang ketiga, apabila engkau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Kalimat yang keempat, apabila engkau ingin meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah Ibn Abbas, walaupun seluruh umat ini mereka berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepadamu dengan sesuatu, mereka semua tidak bisa memberikan kemanfaatan kepadamu melainkan sesuatu yang Allah telah tetapkan padamu. Sebaliknya, walaupun umat ini berkumpul untuk memberikan kemudaratan, kecelakaan untukmu, mereka semua tidak bisa memberikan kecelakaan terhadapmu melainkan sesuatu yang Allah tetapkan atasmu. Kenapa? Karena telah diangkat pena-pena dan telah mengering lembaran-lembaran. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, masih ada ya di riwayat selain Tirmidzi, nanti kalau ada waktu kita sampaikan. Hadis ini, Masya Allah, merupakan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas. Kita perhatikan nanti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun generasi dari awal. Karena Ibnu Abbas pada hakikatnya masih kecil, masih anak-anak, masih mumayyiz. Mumayyiz itu adalah paham pembicaraan. Bagaimana apa yang Nabi SAW ajarkan kepada mereka, disinilah bentuk pengajaran Nabi SAW kepada para generasi. Sejenak kita akan mengenal siapa sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah adik sepupu Rasulullah. Adik sepupu. Kenapa beliau adik sepupu? Karena bapak keduanya, Rasulullah punya ayah, Abdullah punya ayah. Abdullah dan Abbas itu kakak beradik. Karena Rasulullah SAW itu memiliki 10 orang paman atau 9 orang paman, karena Abdul Muttalib itu punya 10 putra, semuanya putra. Ya, kisah yang disampaikan di dalam kitab Mubarak Furi jelaskan bagaimana bahwasanya Abdul Muttalib memiliki 10 putra. Di antaranya adalah Abdullah, ayahanda Rasulullah, Abbas, kemudian banyak. Nanti akan kita jelaskan. Nah, 5 orang paman tidak dikenal. Artinya 5 orang paman tidak dikenal. Dan 4 orang paman Nabi SAW ini dikenal dan melihat, menyaksikan kenabian Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan 4 paman ini kita golongkan menjadi 3. 4 paman ini. Pertama adalah paman yang mereka beriman, bahkan menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sahabat
dan mati dalam keadaan keimanan tersebut. Siapa mereka? Hamzah bin Abdul Muttalib, yang digelari dengan Asadullah, singanya Allah, syuhada Uhud. Hamzah luar biasa. Ini paman yang pertama, beriman, membela Nabi, dan mati dalam keadaan keimanannya, sahabat yang mulia. Luar biasa. Zuriyahnya Nabi, keturunannya Nabi, memiliki nasab yang sampai kepada kakeknya Nabi, kemudian sahabat pula, dan mati syahid. Apa yang menjadi kemuliaan seorang Hamzah bin Abdul Muttalib. Paman yang kedua, temannya Hamzah ini adalah Abbas, ayahanda dari Abdullah. Beliau hidup dan banyak menyaksikan bagaimana keajaiban dan bentuk kebenaran yang Nabi SAW sampaikan. Abbas, luar biasa Abbas. Ya, ini dua paman, ya, yang beriman dengan Nabi SAW, membantu Nabi dan mati dalam keadaan keimanannya. Dua orang sahabat yang mulia. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua adalah golongan yang tidak beriman, tetapi membela Nabi SAW, menolong Nabi SAW, membimbing Nabi SAW. Siapa dia? Abu Thalib. Abu Thalib ini membantu dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan kewibawaannya, dengan kedudukannya, seorang pimpinan Quraisy, tetapi tidak beriman, mati dalam keadaan musyrik. Sa'ad bin Abi Musayyib menjelaskan kisah bagaimana meninggalnya Abu Thalib, di mana kisah yang begitu mengagumkan, banyak pelajaran yang kita petik. Itu ada dalam kitab Tauhid yang dijadikan bab khusus oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang Abu Thalib, kematian Abu Thalib. Ini paman yang kedua. Dan Abu Thalib ini nama aslinya adalah Abdul Harith. Nama aslinya adalah Abdul Harith. Al-Harith itu adalah nama iblis ketika berada di surga. Al-Harith. Dan iblis, Al-Harith itu makhluk, maka tidak boleh penghambaan diri kepada makhluk. Abdul Harith terlarang. Baik, ini golongan paman yang kedua. Golongan paman yang ketiga adalah tidak beriman, memusuhi. Dia adalah Abu Lahab. Abu Lahab, nama Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza. Uzza itu adalah salah satu nama Tuhan mereka yang diambil dari pecahan Allah. Aziz. Allah punya nama Aziz, mereka juga punya Tuhan bernama Uzza. Jadi Abu Lahab bernama Abdul Uzza, hambanya Uzza. Dan Abu Lahab kita kenal bagaimana kecurangannya, bagaimana kelakuannya, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan satu surat khusus untuk Abu Lahab. Dan ketika orang membacanya, per hurufnya mendapatkan pahala dari turunnya sampai hari kiamat nanti. Dan itu doa. Kalau kita baca, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada, telah celaka kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar telah celaka. Bayangkan, ayat ini turun ketika Nabi membacakannya, Abu Lahab masih hidup. Abu Lahab masih mendengar, sehingga semakin menjadi permusuhan, kebencian Abu Lahab kepada Nabi SAW. Semakin menjadi pula kesesatan yang berjalan bersama Abu Lahab dan istrinya. Karena itu adalah dicela oleh Allah Taala. Itu adalah Abu Lahab dan istrinya. Maka di sini, ya, paman Nabi golongan ketiga ini adalah yang tidak beriman dan memusuhi Nabi SAW. Dan di sini, masya Allah, Abbas punya putra yang bernama Abdullah. Barisan sahabat yang memiliki nama Abdullah itu banyak.
Karena mereka tahu betul nama Allah adalah nama yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Abdullah. Dan para ulama mengumpulkan, ternyata ada 4 sahabat semuanya bernama Abdullah dan memiliki kemiripan. Apa kemiripannya? Pertama, sama-sama ketika berjumpa dengan Nabi dalam keadaan belia kecil. Kemiripan yang kedua, sama-sama memiliki umur panjang. Kemiripan yang ketiga, sama-sama menjadi dewan fatwa. Ya, kemiripan yang selanjutnya, sama-sama memiliki ilmu yang luas. Siapa mereka? Abdullah ini, saya kasih bocoran satu, Abdullah bin Abbas. Yang kedua, Abdullah bin Umar Ibn Khattab, Masya Allah. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Az-Zubair, Masya Allah. Yang terakhir, Abdullah bin Amr bin As. Semuanya kalau kita baca 4 ini pernah memimpin perang, paling banyak meriwayatkan hadis, sama-sama memiliki umur panjang, sama-sama pernah memimpin di antara kota-kota di Jazirah Arab. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr. Luar biasa. Baik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkunyah dengan Abul Abbas. Loh, kok berkunyah dengan nama bapaknya sendiri? Tidak masalah. Tidak masalah. Kita pun nanti kalau punya anak bernama, misalnya orang tua kita Muhammad, kita juga namanya Muhammad. Nanti kalau saya punya anak laki-laki bernama Muhammad pula. Jadi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, tidak masalah. Itu ada di dalam riwayat hadis. Luar biasa. Ya, baik. Jadi kunyah beliau siapa? Abul Abbas. Namanya Abdullah. Ayahnya bernama Abbas, Al-Abbas. Paham ya? Baik. Abdullah bin Abbas adalah sosok sahabat yang ketika berjumpa dengan Nabi masih kecil. Bayangkan, beliau ditinggal oleh Nabi itu ketika beliau berumur 15 atau 16 tahun. Masih baru balik. Timbul permasalahan kepada kita dalam masalah periwayatan. Syarat sahabat yang meriwayatkan hadis kepada kita itu apa syaratnya supaya hadis itu diterima? Pertama, dia harus balik. Kedua, dia harus seorang muslim, maka diterima riwayat hadisnya. Abul Abbas ketika mendengar hadis ini masih kecil. Terbukti Nabi memanggil ya gulam. Gulam itu masih kecil, anak kecil artinya. Masih kecil. Nah, kok beliau meriwayatkan hadis? Baik. Para ulama menjelaskan, beliau mendengar ketika beliau masih kecil. Ketika beliau sudah dewasa, baru beliau menyampaikannya kepada manusia. Oleh karena beliau katakan, dulu aku pernah duduk di belakang Nabi. Berarti kan dulu kejadian ini sebelum beliau, ketika beliau masih anak-anak, dan beliau sampaikan ketika sudah dewasa. Tidak ada masalah. Sebagian orang itu ahli bid'ah itu termasuk ya tidak mau terima. Ini Abdul Abbas masih kecil. Jadi Masya Allah ketika dia belajar bagaimana penjelasan ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, seperti Imam Nawawi rahimahullah taala akan mengerti ilmu tentang masalah periwayatan. Baik. Abdullah bin Abbas adalah adik kesayangan Nabi SAW. Langsung beliau doakan Abdullah bin Abbas dengan doa yang khusus. Nabi mengatakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dalam urusan agama dan ajari Abdullah bin Abbas masalah takwil. Paham takwil?
kata Mujahid, murid daripada Ibnu Abbas, takwil yang dimaksud yang didoakan oleh Nabi itu adalah tafsir Al-Quran, penjelasannya. Apa maksudnya? Namanya tafsir, bukan takwil yang dikarang orang oleh sebagian manusia mutakhir ini. Mentakwil, kan? Tangan menjadi kekuasaan, istawa menjadi istaula, wajah menjadi pahala, dan seterusnya. Bukan itu maksudnya. Itu takwil yang tercela itu namanya. Tapi yang dimaksud takwil di dalam Nabi adalah tafsirnya. Bagaimana tafsir daripada ayat ini? Maka kalau kita lihat bagaimana keajaiban hadis Nabi SAW, kepakihan yang betul-betul ada pada diri Abdullah bin Abbas, dan luar biasa tafsir beliau terhadap Al-Quran. Umar bin Khattab itu mengakui, Umar bin Khattab, sahabat yang dewasa, senior, memanggil Ibnu Abbas. Ketika itu Umar bin Khattab memanggil para pembesar-pembesar Quraisy. Biasa Umar bin Khattab itu memanggil para sahabat-sahabat yang tua. Tiba-tiba Umar bin Khattab memanggil Abdullah bin Abbas yang masih muda. Ada di antara sahabat yang mengatakan, "Ya Ibnu Khattab, biasanya engkau memanggil orang-orang tua di antara kita, orang-orang senior di antara kita. Kok ada anak itu di sini?" Artinya masih muda. Maka Ibnu Khattab mengatakan, "Bagaimana menurut kalian tentang surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja?" Maka para sahabat mengatakan itu menunjukkan Allah telah memenangkan agama Nabi. Allah telah membantu dan menolong agama Nabi. Dan terlihat wa ra'aitan nasa, engkau akan melihat orang-orang manusia akan masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Ini kemenangan namanya, kata mereka. Itu maksud ayat. Semuanya sepakat maksud ayat semacam itu. Ini sahabat-sahabat senior. Lalu Umar melihat kepada Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, bagaimana menurutmu?" Maka Ibnu Abbas mengatakan, surat itu adalah bukti risalah Nabi SAW sudah selesai. Tugas Nabi SAW sudah selesai. Terbukti Nabi SAW sudah berdakwah kesana kemari dengan rintangan yang bertubi-tubi, dengan berbagai macam potensi-potensi yang digencarkan orang-orang musuh-musuhnya. Dan karena sekarang Allah telah membantu dan menolong Nabi, artinya sebentar lagi Nabi akan meninggalkan kita semua. Inilah bentuk Nabi akan meninggal dunia. Maka baru kata mereka, baru kali ini saya melihat tafsir luar biasa. Bukan kemenangan, tetapi musibah. Apa musibah? Karena Nabi akan meninggal dunia, orang yang terbaik akan pergi. Ketika orang yang baik itu pergi, maka timbullah orang-orang yang setelahnya. Semakin jauh generasi terbaik, semakin banyak pula kerusakan-kerusakan yang ada terhadap fitnah-fitnah yang ada di dunia. Ini sedikit tentang bagaimana para sahabat mengagumi tentang kecerdasan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Baik, Imam Nawawi mengatakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Di sini beliau menunjukkan kepada kita bahwa Abdullah bin Abbas adalah dua sosok sahabat. Abdullah sahabat, Abbas sahabat. Luar biasa, ya, anak dan bapak dua-duanya sahabat. Ada di antara kita menjumpai dalam sebuah hadis radhiyallahu anhum, begitu. Berarti apa? Anaknya, bapaknya, kakeknya, tiga-tiganya sahabat. Ada nggak di sini dalam riwayat? Ada. Ya, ada. Seperti Abdurrahman bin Abi Bakri bin Abi Quhafa. Abi Quhafa itu Utsman namanya, ayahanda daripada Abu Bakar. Itu tiga-tiganya sahabat. Memang periwayatnya sedikit, tidak banyak. Ya, baik.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit kecuplikan tentang kisah sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abul Abbas, namanya adalah Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Baik. Qala, beliau mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku pernah duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauman, pada suatu hari. Ucapan beliau ini ada dua kemungkinan. Duduk di belakang Nabi, kuntu khalfan Nabi, aku pernah di belakang Nabi. Ada dua kemungkinan. Pertama, beliau duduk di belakang Nabi, seperti Nabi duduk di depannya, Allah duduk di belakangnya. Kemungkinan juga mereka juga berjalan, Nabi di depan, Abdullah bin Abbas di belakang. Kemungkinan yang ketiga, Nabi SAW membonceng. Jadi beliau naik kendaraan dan membonceng Abdullah bin Abbas. Ala kulli hal, intinya bahwa Abdullah bin Abbas pernah duduk di belakang Nabi. Dan para ulama seperti seorang ulama Ibnu Mandah, beliau pernah mengarang sebuah kitab yang berjudul Ardabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi. Itu ada berkisar 30 sahabat. Seperti siapa? Mu'adz bin Jabal, seperti Jabir bin Abdullah, seperti apa lagi? Dan banyak, ada 30 sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya semacam ini. Dulu, ketika Raja Persia ini Raja Persia ini belum pernah berjumpa dengan Nabi, tapi sudah beriman dengan Nabi. Maka para ulama mengatakan Raja Persia itu bukan sahabat. Kenapa? Kok di masa Nabi SAW hidupnya dan beriman dengan Nabi? Ya, syarat yang selanjutnya adalah beliau tidak berjumpa dengan Nabi. Terbukti terdengar oleh Nabi, beliau meninggal dunia, beliau sholat. Nah, Raja Persia ini menghadiahkan sebuah kendaraan Bighal. Menghadiahkan kepada Nabi kendaraan Bighal. Bighal itu adalah perkawinan antara keledai dan kuda. Terjadilah Bighal. Tidak besar seperti kuda, tidak kecil seperti keledai, tengah-tengah. Nah, Raja Persia menghadiahkan. Nah, Nabi ingin mencoba. Nah, kebetulan di sana ada Abdullah bin Abbas yang masih kecil. Maka Rasulullah SAW mengajak naik Abdullah bin Abbas. Ayo naik. Anak-anak ketika diajak naik kendaraan, apalagi kendaraan waktu itu sangat langka dan sulit, senang sekali, luar biasa. Nah, di sini penjelasan para ulama yang menyatakan, kata Ibnu Abbas, aku dulu pernah duduk di belakang Nabi pada suatu hari, artinya pernah dibonceng dan duduk di belakang Nabi SAW. Dan itu banyak sekali peristiwa-peristiwa Nabi membonceng para sahabatnya. Dan itu kebiasaan Nabi. Ini alasan pertama. Alasan kedua, kalau duduk sini, gitu kan? Lalu Nabi berbicara, ya gulam, ini wali, itu kan nggak ada. Paham sini? Misalnya kita begini, antara guru dan murid, guru yang ngadep sana, murid yang ngadep sini, ke sana juga, membelakangi, seharusnya kan begini, berhadapan. Nah ini enggak, kata beliau, aku pernah duduk di belakang Nabi. Kalau begini berhadapan dengan Nabi kan begitu. Kalau ini di belakang berarti begini. Secara adab tidak mungkin. Makanya duduk di sini maksudnya adalah dibonceng. Kalau dari kendaraan, ya mengharuskan semacam itu, sama-sama menghadap ke sana. Nggak mungkin berhadapan kalau dari kendaraan. Kalau antum saking semangatnya bonceng anak berhadapan. Anaknya taruh depan, wahai anakku, nah itu nggak mungkin. Pasti di belakang, tetap di belakang. Ya baik. Yauman, kata Ibnu Abbas, pada suatu hari. Ini menunjukkan hari-harinya Rasulullah dan para sahabat itu bermakna. Ya hari-harinya menuntut ilmu, menyebarkan ilmu,
memberikan kebaikan, mengambil kebaikan, itu mereka alami para sahabat. Maka hari mereka itu berkah, hari-hari mereka. Maka Ibnu Abbas dengan bangganya, kuntu khalfan Nabi SAW yauman, pada suatu hari aku pernah duduk di belakang Nabi SAW. Baik, selanjutnya, ya gulam, wahai anak kecil. Perhatikan di sini, Nabi SAW sebelum menyampaikan ilmu, maka Nabi pertama senangkan dulu orang yang ingin diajak bicara, ingin diberikan ilmu. Senangkan dulu, dibuat senang dulu. Kisah tadi menunjukkan ketika Nabi ingin mencoba kendaraan yang dihadiahkan oleh Raja Persia, maka Nabi mengajak Ibnu Abbas untuk naik. Berarti kan luar biasa senangnya Abdullah bin Abbas, disenangkan dulu. Ini pelajaran untuk kita. Kalau kita pendidik, ya kita semuanya adalah pendidik. Kita punya putra, kita punya putri. Kalau ingin menasehati, kalau ingin menanamkan ilmu, jangan sambil marah-marah. Ya, jangan sambil marah-marah. Tapi bagaimana usaha kita untuk membuat hatinya siap menerima, senang. Orang itu kalau sudah senang, ya akan seksama mendengarkan nasihat tersebut. Kalau sudah senang, Nabi SAW begitu. Membuat senang terlebih dahulu kepada Allah bin Abbas, diajak bonceng terlebih dahulu. Kalau kita mungkin dibuatkan makanan kesukaannya dulu, atau diajak main ke tempat, ya dia senang dengan permainan atau area permainan tersebut. Dibuat senang. Apalagi anak-anak gampang membuat senang. Ya, ini pertama, dibuat senang. Yang kedua, ketika dia sudah senang, maka dipanggil dengan panggilan yang mereka senang. Dipanggil dengan panggilan yang paling indah. Ini metode Nabi, kita perhatikan. Ya gulam, wahai anak kecil dalam bahasa kita. Gulam itu panggilan yang kasih sayang yang menyenangkan. Gulam. Gulam itu 12 tahun ke bawah. Dia antara 5 tahun balita, ya, 5 tahun ke atas. Karena anak-anak kalau balita di bawah 5 tahun itu belum mumayyiz biasanya. Belum mumayyiz. Jadi kalau diperintah kadang mau, kadang enggak, kadang paham, kadang enggak, kan gitu. Itu belum mumayyiz. Kalau 5 ke atas dia sudah tamyiz. Apa itu tamyiz? Fahmul khitab wa raddul jawab. Dia paham pembicaraan. Jangan berbahaya, berhenti. Coba kalau anak yang 2-3 tahun jalan berbahaya, nyemplung dia. Berarti kan dia sudah paham. Siapa namamu? Ya kan? Dia jawab. Siapa nama bapakmu? Dia jawab. Ini namanya tamyiz namanya. Jadi beraneka ragam, ya. Anak-anak terkadang sudah 5 tahun sudah tamyiz. Ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun belum tamyiz. Masih di celana. Nah, gitu ya. Beraneka ragam. Tapi pengelompokan kebanyakan semacam itu. Ya gulam. Kalau di bawah 5 tahun namanya sibyan namanya. Kalau dalam bahasa kita balita, bayi, sibyan. Sibyan ini jangan suka dimarah. Ya, sibyan. Ini praktek banyak meniru. Makanya kalau 5 tahun ke bawah, ya 5 tahun, 0 tahun sampai 5 tahun itu jangan macam-macam di rumah, ya kan? Jangan macam-macam kita, ditiru oleh mereka. Walaupun tidak di situ nirunya, nanti proses perekaman yang luar biasa. Umi abinya yang banyak minum sambil berdiri, tidur sambil dengkur, ditiru. Ya. Kemudian selanjutnya, yang gula, wahai anak kecil. Ada 2 faedah tadi, ya. Dibuat senang dulu, kemudian setelah senang dipanggil dengan panggilan yang mereka senang. Ya. Inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku ingin mengajarimu beberapa kalimat.
Sesungguhnya aku ingin mengajarimu. Perhatikan di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedudukannya adalah seorang kakak bagi Abdullah bin Abbas. Bagi sahabat dan kaum muslimin, Nabi itu adalah bapak. Bapak. Nabi Muhammad adalah bapak bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin. Kenapa bapak? Nabi mengatakan, ana biman ana lakum bimanzilatil walid. Aku ini atas kalian itu kedudukannya sebagai orang tua, sebagai bapak. Loh, mengapa? Karena istri-istrinya, ibunya orang-orang mukmin. Allah katakan, wa azwajuhum ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu orang-orang beriman. Kalau istri-istrinya adalah ibu, berarti Rasulullah bapaknya orang-orang beriman. Makanya para istri Nabi itu, setelah Nabi meninggal dunia, tidak boleh seorang pun yang menikahi istri-istrinya. Kenapa? Karena tidak boleh hukumnya seorang anak menikahi ibunya. Makanya Masya Allah, Aisyah radhiyallahu anha 18 tahun ditinggal Nabi sampai umur beliau 89 tahun, menahan syahwatnya. Apa yang beliau lakukan? Berpuasa dong. Berpuasa. Insya Allah ya, penjagaan dirinya luar biasa. Aisyah masih 18 tahun. Dalam bahasa kita sekarang masih gadis. Banyak putri-putri masih gadis. Itu sampai umur 85 atau 86 tahun beliau meninggal dunia. Bayangkan 18 tahun sampai berapa puluh tahun itu menahan syahwat. Sedangkan banyak sahabat-sahabat ya yang mungkin kekar-kekar, ganteng-ganteng yang menyukai Aisyah, tapi keimanan yang membuat teguh hati-hati mereka. Belum lagi Zainab ibn Jahsh, istri yang tercantik. Zainab saingan terberat Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah pun lagi cemburu dengan Zainab yang lainnya enggak. Zainab mulai. Zainab ngantar makanan dibanting di hadapan para sahabat dan Nabi. Dibanting. Ketika Rasulullah SAW lagi bincang-bincang dengan sahabat, tiba-tiba dia ketok pintu. Biasa istri membukakan pintu. Ada makanan dari siapa? Zainab. Banting. Kata Nabi, jangan, ibu kan lagi cemburu. Ternyata cemburu sama Zainab. Kalau Zainab sudah disebut di lisan Nabi dengan oleh Aisyah, dua, Zainab dan Khadijah. Ya. Baik, masa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW kedudukannya apa? Orang tua. Nah, pendidikan itu dasarnya, awalnya, tugasnya adalah kedua orang tua. Di sini Nabi mengatakan, inni u'allimuka, aku ingin mengajarkan kepadamu. Ibnu Abbas, adiknya dan anaknya. Luar biasa. Ya, berarti pendidikan yang pertama kali itu adalah madrasah, yang pertama kali itu adalah rumah. Perhatikan di sini, berarti orang tua harus belajar tentang bagaimana mendidik. Itu tugas berat. Nah, kita alhamdulillah ya, banyak pengajian-pengajian, mudah akses untuk mencari ilmu dengan berbagai macam, mau buku, mau internet dan seterusnya. Hendaknya kita harus belajar tentang mendidik. Jangan kita senang buatnya saja. Ya, Ustaz Abdul Razak itu punya ceramah namanya kenakalan orang tua. Nah, dengar ya, kenakalan. Bukan remaja saja yang nakal, terkadang orang tua itu nakal dalam mendidik anak. Bagaimana? Ya, dibuat besar, dia sibuk pontang-panting cari duit, gitu kan? Anaknya dititip ke pondok. Masih kecil, Masya Allah. Sedangkan di usia dia masih kecil, di masa-masa misalnya 12 tahun ke bawah, itu masih haus dengan kasih sayang. Dia mengenal siapa, saya ini punya siapa. Sedangkan dia, kalau fitrahnya Allah sudah dia kenal dari awal, tapi orang tuanya belum dia kenal. Tapi kalau dia masih sudah kenal kelas 1 SD, sudah lempar ke pondok,
dia haus kasih sayang. Nanti di pondok dia akan mencari orang yang dia gandrungi, artinya dia mencari orang-orang yang memberikan kasih sayang kepadanya. Mungkin ustadznya, mungkin temannya. Kalau ustadznya, insya Allah, kalau ustadznya baik, ya kan? Tapi kalau temannya, dia mencari perhatian nanti kepada orang-orang, karena dari orang tuanya sudah sedikit memberikan perhatian karena sibuk kerja. Ini rugi sekali. Jadi wajar ketika dia besar tidak kenal orang tua. Saya besar di pondok. Ini kenapa orang tua yang pertama dititipkan ke pondok, atau dia kerja, suami istrinya kerja, dia bayar babysitter, atau gampangannya kalau nggak punya juga dia titip ke kakek neneknya. Masya Allah, ini kejam orang tua semacam ini. Dulu orang tua kita itu mendidik kita luar biasa sulitnya. Ketika kita menikah, kita punya anak, titipkan lagi, sulit lagi mereka. Sampai mereka sudah waktunya istirahat, loh kita titipkan lagi 2-3 anak. Orang tua, karena dia anak, kasih sayang itu tercurah kepada anaknya, sulit untuk menolak, sedang hatinya menjerit terkadang. Ya, jadi kita ini kenakalan orang tua sebenarnya. Kita tugasnya, ya kalau misalnya Ustaz, saya ini pekerja, saya kerja di kantor, istri saya juga di kantor. Ya, bagaimana caranya? Ya, tidak harus mengalah salah satu. Cuti dulu atau resign dulu. Rezekinya Allah yang menentukan. Jadi kita ada usaha. Ya, jangan ditelantarkan amanah ini. Ya. Karena anak itu adalah amanah yang terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bayangkan, kita kalau kita punya harta, kita cari setiap pagi dan malam, terkumpul berupa tanah berhektar-hektar, mungkin rumah, mungkin mobil, mungkin perusahaan, banyak. Itu semua ketika kita sudah meninggal dunia secara otomatis berpindah kepada ahli waris, bukan punya kita lagi. Tapi kalau anak tidak bakal berpindah, binnya tetap sama dia. Dia beramal tetap mengalir pahala. Kalau harta, maka kita harus tahu harta yang terpenting itu adalah anak, putra dan putri. Dia yang terus menjadikan investasi kehidupan kita, pahala kita. Dan harta terputus ketika kita berpisah dengan dunia. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita harus tahu pendidikan. Ya, kita harus mengerti, mengajari mereka. Jangan nakal kita terhadap putra-putri kita. Ya, nanti akan ditanya itu bukan ustadznya, tapi kedua orang tua terhadap sosok manusia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Nabi. Setiap kalian adalah pemimpin. Ya, orang tua pemimpin bagi putra-putri, suami pemimpin bagi istri-istri. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap kalian akan mas'ul, ditanya bagaimana cara kalian memimpin mereka. Besar tugas suami, tugas orang tua di hadapan Allah. Ini amanah. Istri amanah, anak itu adalah amanah. Maka kita harus pandai dan belajar ya untuk bagaimana mendidik mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini poin faedah yang pertama dari kata inni u'allimuka. Aku ingin mengajari kepadamu beberapa kalimat. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pendidikan itu adalah tugas orang tua. Adapun selain daripada orang tua, mau dia ustaz, ustazah, guru, itu hanya sekedar partner, pembantu saja. Membantu mereka hakikatnya. Jadi jangan kita semuanya pondok pesantren ya, dari kecil pondok pesantren. Kalau bisa ya masih tahap SD itu jangan dititipkan ke pondok. Kita sedikit yang mengemblengnya. Ajari mereka di membaca Al-Quran, surah Al-Fatihah.
Para ulama dulu sangat benci mereka ketika mereka punya putra dan putri lalu mereka taruh itu di madrasah, lalu Al-Fatihah tahu dari orang lain. Benci, mereka tidak suka. Mereka harus berlomba-lomba mengajari mereka baca. Kalau bisa Al-Quran itu tahu dari kita, Al-Fatihah hafal dari kita. Anak itu kalau tumbuh dia dan tetap menjadi seorang muslim, pasti baca surah Al-Fatihah dan pasti membaca Al-Quran. Kalau tahu dari kita, orang tuanya pasti mendapatkan aliran pahala dan ibadah mereka. Diajari Fatihah sebelum tidur, sudah tidur. Nah, karena Masya Allah, ya, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari amalan kita. Ketika amalan kita baik kepada mereka, balasan bagi mereka nanti akan baik. Itu kaidah murni dalam agama. Kalau kita cuek mereka, nggak pernah kita perhatikan, nggak pernah kita ajari mereka, taruh di TPA, taruh di madrasah, nggak pernah kita tanya tentang bagaimana baca Qur'annya, bagaimana hafalannya, nggak pernah. Nanti hasilnya pun ketika kita tua, mereka akan cuek kepada kita. Jadi jangan salahkan ketika ada orang tua ditinggal oleh anaknya, orang tua dicuekin oleh anaknya. Itu mungkin dulu waktu kecilnya orang tua sibuk dengan perkara dunia sehingga telantar putra putrinya. Baik, jadi terkadang kita jangan menyalahkan anaknya juga ya. Mungkin kita harus tahu masa kawannya bagaimana. Ya. Selanjutnya, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat itu gabungan dari kata-kata. Ya, ibu memasak nasi di dapur. Nah, itu kalimat. Ibu kata. I-B-U huruf, kan gitu. Huruf, gabungan dari huruf itu kata. Gabungan dari kata-kata menghasilkan makna sempurna itu kalimat namanya. Nah, Nabi SAW kalau ingin menasihati itu beberapa kalimat saja. Nggak panjang, duduk, innalhamdulillah misalnya, anak. Kadang-kadang kita juga begitu ya terhadap anak. Sudah jam mau maghrib, anaknya belum pulang. Tahu-tahu mana? Oh, belum pulang. Ketok pintu ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana? Nah, ini kan kita terlalu cemburu. Dari mana? Belum dia jawab, mandi, belum pakai sabun, yang bersih, yang ini. Bingung dia, perintahnya banyak banget. Kan begitu. Dikit. Dari mana? Dari sini. Udah, mandi dulu. Kalau sudah kamar mandi, jangan lupa pakai sabun. Oh iya, ingat lagi dia. Digosok-gosok kakinya. Oh iya. Tapi jangan lupa pakai sabun, gosok-gosok kakinya. Pusing dia. Kenapa? Seambrek-ambrek perintah dari orang tuanya. Ujung-ujungnya sudah sor-sor siram saja, selesai. Nah, itu metode, ya. Kalau memerintahkan kepada anak itu jangan nyerocos, satu-satu, ya, satu-satu. Beberapa kalimat saja kalau ingin memerintahkan. Mengajar itu beberapa kalimat. Mungkin kita punya metode, misalnya momen makan. Kita perhatikan makan anak itu, kita perhatikan betul. Ayo makan, makan. Kita perhatikan. Gimana mulainya dia, apa pakai tangan atau belum? Kalau belum goyang mulutnya, lupa baca bismillah ya. Oh iya. Nah, kalau udah makan gini gimana dia di tengah-tengahnya gimana? Nah, gitu kan? Begitu pengajaran. Praktek itu langsung menempel. Cepat kalau praktek. Kita misalnya mengurus jenazah. Kalau teori-teori terutama, ketika praktek yang murni asli kebingungan, ya kan? Gimana nyampulnya, gimana mandinya, gimana kan bingung. Tapi kalau kita misalnya bantal, langsung begini cara ngikatnya, begini cara mandinya, langsung praktek. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita betul-betul dipraktekkan di dalam rumah semua sunnah-sunnah Nabi, makan, tidur, mau mandi, mau masuk WC, seterusnya itu akan mudah. Karena sunnah itu wujudnya adalah praktek. Ketika mereka menemukan teori nanti di madrasah mereka, mudah sudah. Ya. Jadi kalau ingin memberikan nasihat itu cukup dengan beberapa kalimat saja. Jangan panjang-panjang. Paham di sini?
Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad SAW, inna min fiqhi rajuli, sesungguhnya termasuk dari kepahaman seseorang itu, ya, kisah khutbahnya ringkas dan panjang salatnya. Kalau khutbah Jumat itu termasuk dari pakihnya seorang, pahamnya seorang terhadap agama ini, khutbahnya ringkas dan salatnya panjang. Ya. Mas muslimin rahimani rahimakumullah. Tadi ada beberapa yang terlewatkan bahwasanya Nabi SAW itu sangat mencintai anak kecil, sangat berkasih sayang kepada anak kecil. Anak kecil itu dipanggil, diajari, jangan diusir anak kecil dari masjid. Insya Allah. Ya, terkadang kita masya Allah sebagian masjid itu pakai tongkat ngusirin anak-anak kecil. Ada yang sampai digebuk, nggak mau lagi dia datang ke masjid. Kalau mereka bukan di masjid, di mana dia? Di bar, di lapangan, digiring, ya, digiring ke masjid. Mereka itu manusia, dibilang sekali, 2 kali, mungkin tidak didengar oleh dia, karena dia anak-anak. Tetapi mengukirkan sesuatu yang baik terhadap anak-anak itu butuh proses. Ya, kata para ulama, al-ilmu fil kisari, al-ilmu fis sigari, kalau belajar di waktu kecil seperti apa? Mengukir di atas batu. Tahu batu ya? Iya. Kalau kita ingin menukir nama kita Abdullah, nggak langsung kan langsung jadi A, pasti di paha 1 udah jadi A, belum 2, mungkin sampai 100 kali baru A. Begitu juga dalam mendidik anak kecil, tidak harus sekali, butuh proses sekali, 2 kali. Nah, sehingga kalau dia sudah tercetak huruf A di batu ini, tidak bakal hilang lagi, kecuali kalau nyemplung di laut, hilang, nggak kelihatan dari kita, tetap menempel di batu itu. Begitu juga anak kecil, ketika dia sudah betul-betul sudah paham tentang ilmu yang kita sampaikan, sampai tua tidak akan lupa, dia akan ingat terus. Itulah keunggulan ketika kita punya anak kecil, didik dengan didikan yang baik. Dan anak kecil itu putih, tergantung kita menggoreskan apa di sesuatu yang putih ini. Fitrahnya masih lurus. Maka Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah muslim dia. Maka kedua orang tuanya membawa dia kemana? Apakah Yahudi, Nasrani atau Majusi? Nah, maka kita masya Allah, Nabi SAW sangat sayang, berkasih sayang, mencintai anak-anak kecil, anak kecil. Ya, bahkan ada seorang ulama yang bernama Aqra bin Habis. Aqra bin Habis ini punya anak banyak, tapi senangnya buat anak doang. Ya, lahir istrinya, udah tinggal urusin, besok lahir lagi istrinya. Nah, ketika Aqra bin Habis melihat Nabi SAW, ya, menggendong Hasan, Husain, dan senang betul kepada setiap anak itu dicium, dipeluk kepalanya, didoakan begitu. Ternganga nih Aqra bin Habis, ya Rasulullah, aku banyak putra, aku banyak putri, anakku banyak sekali, tapi tidak pernah aku cium, tidak pernah aku gendong. Lahir sudah, urusin oleh istri-istriku. Maka kata Nabi Muhammad SAW, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mencintai, dia tidak akan dicintai. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Ya, insya Allah. Anak itu memiliki bahasa batin. Ketika orang tuanya sayang, dekat hati kepadanya, begitu juga orang tuanya, ibunya. Makanya ibunya itu yang paling dekat kepada putra putri. Seorang anak itu nggak bisa melihat ibunya nangis, langsung nangis dia. Kalau bapak terkadang jarang, karena batin ibu dekat dengan pada anaknya. Bagaimana dari pusarnya dia makan, dari susunya dia tumbuh besar, dari berikan kasih sayang dia
sehingga menjadi orang yang besar. Itu oleh kedua orang tua. Masa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu ya beberapa petikan faedah dari kata ya gulam inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Baik. Kalimat yang pertama adalah ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah. Jangan ingat, kalau kita mendengar hadis semacam ini, ya, jagalah Allah, maka tekstualnya, bentuknya, berarti kita harus menjaga Allah seperti kita menjaga seorang raja. Raja, presiden, bagaimana? Oh, harus ada al-bujurnya, harus ada menterinya, harus ada sapamnya, dijaga. Bukan semacam itu. Ya, bukan semacam itu. Menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala bukan seperti hanya kita menjaga makhluk. Jangan ketika kita bersanding dengan sesuatu yang melekat pada Allah, itu jangan disamakan dengan makhluk. Menjaga Allah misalnya, berbeda penjagaan kita terhadap Allah dengan penjagaan kita terhadap makhluk. Karena Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan ma uridu minhum min rizkin wala uridu minhum ayyut'imun. Sebelumnya itu Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. Kemudian Allah katakan, aku tidak butuh dari rezeki dari kalian. Aku tidak butuh rezeki kalian, dan juga aku tidak butuh makanan dari kalian. Di sini menunjukkan bahwa Allah tidak butuh makhluk. Allah tidak butuh makan dan minum rezeki dari makhluk, tidak butuh. Artinya tidak butuh penjagaan makhluk. Berarti maksudnya apa? Jagalah Allah. Bukan zat Allah yang kita jaga, tapi jagalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Ketika Allah katakan, Nabi katakan, jagalah Allah, jagalah syariat Allah. Bagaimana kita menjaga syariat Allah? Pelajari syariatnya, ya, pelajari syariatnya, amalkan syariatnya, dakwahkan syariatnya. Karena Allah itu punya syariat yang harus kita pelajari, amalkan dan dakwah. Itu maksudnya. Karena tadi ya, satu ya, nas itu menafsirkan dengan nas yang lain. Kita butuh pada nas yang lain untuk menafsirkan. Karena tidak mungkin secara akal kita harus menjaga Allah. Maka apa maknanya? Menjaga syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah tadi katakan, aku tidak butuh makan dari kalian, rezeki dari kalian, tidak butuh. Berarti kalau Allah tidak butuh penjagaan kita, berarti yang kita butuh, yang kita harus kita jaga adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya bukan takwil. Ya, sebagian orang itu katanya salafi enggak mentakwil, gitu kan? Lah ini jagalah Allah. Kita katakan, ya, kita katakan bahwa ini bukan takwil, tapi tafsir. Karena satu ayat menafsirkan ayat yang lainnya. Kita lihat kepada ayat-ayat yang lainnya. Begitu. Takwilnya kalian, gitu kan? Misalnya, yadullahu faqa'id, misalnya, tangan Allah dirubah dengan kekuasaan. Mana? Ya, dalil yang lain menunjukkan arti makna daripada tangan menjadi kekuasaan. Paling akal. Kalau kita katakan misalnya, kata mereka, ya, kalau kita tetapkan Allah itu punya tangan, berarti apa? Kita harus menjisimkan. Tahu menjisimkan? Ya, berarti Allah itu serupa dengan makhluk karena makhluk punya tangan. Ini anggapan mereka dengan akal. Kemudian kita jawab, lalu takwilnya apa tangan? Kekuasaan. Loh, bukankah makhluk itu punya juga kekuasaan? Ya kan? Makhluk juga punya kekuasaan. Raja punya kekuasaan, kita juga punya kekuasaan. Loh, kenapa kalian takwil punya kekuasaan? Kan serupa juga dengan makhluk. Kalau kalian khawatir tangan itu serupa dengan tangannya Allah, jadi tidak ada jalan keluar ketika keluar dari keyakinan-keyakinan Rasulullah SAW dan para sahabat. Tetap akan
akan membingungkan. Tapi kalau kita beriman sebagaimana para sahabat beriman, kita tetapkan bagi apa yang Allah kabarkan kepada kita tanpa menyerupakan, kita imani saja sesuai dengan kebesaran dan kesempurnaan Allah, selesai sudah. Ya, baik. Selanjutnya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu. Berarti apa bentuk penjagaan Allah? Allah akan menjaga dalam urusan dunia kita dan agama kita. Ketika kita menjaga agama Allah, maka Allah akan menjaga dunia kita dan agama kita. Dunia, mungkin Allah akan menjaga kesehatan kita, menjaga kekuatan kita, menjaga dunia, dan menjaga agama. Allah tabaraka wa ta'ala akan menjaga agama kita dengan apa? Allah berikan kita hidayah di atas sunnah, hidayah di atas jalan ilmu, dan seterusnya. Ini penjagaan Allah ketika kita menjaga agamanya. Berarti penjagaan Allah itu dilihat bagaimana penjagaan kita terhadap agama Allah. Penjagaan agama Allah tadi dengan belajar, mengamalkan, dan mendakwahkan. Ya, baik. Yang kedua, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, sama menjaga syariat Allah artinya niscaya engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Loh, berarti Allah di mana-mana. Karena kita kan masing-masing di hadapan. Di sana ada orang di hadapannya, sana ada orang, berarti di mana-mana. Tidak pula begitu. Ya, tidak pula begitu. Ini terkadang ahli ilmu menjadikan nas-nas semacam ini sebagai panduan dalih mereka. Iya. Maksudnya adalah dijelaskan oleh para ulama, yadulluka ala kulli khairin. Ketika engkau menjaga agama Allah, maka Allah akan menunjukimu kepada setiap kebaikan-kebaikan, dan Allah akan memberikan hidayah kepadamu. Berarti kebaikan apabila kita inginkan, jaga agama Allah. Hidayah apabila kita inginkan, jaga agama Allah. Niscaya Allah akan berada di sisi. Bukan berarti Allah berada di bersama kita, zatnya menyatu dengan makhluk. Ini keyakinan yang batil, berbahaya. Ya, keyakinan yang menyatakan Allah berada di mana-mana dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, mencoba ayat ini berbahaya. Maka terlahirlah keyakinan puncaknya adalah Allah itu menyatu dengan makhluk. Ya, dalam bahasa Jawa itu nah itu nggak ngerti saya bahasanya. Kaulah Gusti. Tadi aku adalah Allah. Bagaimana? Tidak perlu nanti sholat lagi, tidak perlu lagi apa? Ibadah lagi. Aku adalah Allah. Cukup nanti ucapanku hadasani an Rabbi. Aku telah menceritakan aku dari Rabbku. Nah, ini ujung-ujungnya Sufia. Jalannya kan begitu. Ujungnya gila dia, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, gila. Ya. Sholat di Mekah, kok nggak sholat? Udah di Mekah, kan gitu. Ada sebagian semacam itu, bukan cerita, ini fakta semacam itu. Ya, ini ketika apa? Ketika ya tidak memahami nas-nas sifat Allah sesuai dengan pemahaman ulama salaf, para ulama, dipahami sendiri dengan akal. Ya, maka salah dalam berkeyakinan dan patah dalam beramal. Baik. Selanjutnya, wasiat yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Perhatikan di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari Allah bin Abbas ketika masih kecil. Ternyata yang diajarkan oleh beliau adalah dasar dari keyakinan. Mengapa Nabi mengatakan apabila engkau ingin meminta? Karena cenderungnya manusia itu meminta. Baru misal, ini bercontoh. Contoh tauhid yang paling banyak yang kita kerjakan itu apa? Meminta. Apa kata Nabi? Ketika engkau meminta, minta kepada Allah.
Ya, ini Nabi SAW ajarkan kepada anak-anak. Nah, kita pun demikian. Inilah dasar nama akidah, meminta kepada Allah. Dan memang betul kehidupan kita ini tidak akan langgeng tanpa meminta. Minta tolong, minta titip salam, minta ini, minta itu, kan begitu. Pasti. Iya. Makanya dalam Al-Fatihah, ya, itu dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya. Baik, mas muslimin rahiman wa rahimakumullah, masalah meminta ini tadi doa artinya meminta kepada Allah. Apabila engkau ingin berdoa, berdoalah kepada Allah. Apakah Nabi SAW mengisyaratkan ketika engkau ingin meminta, datang nanti ke kuburanku ya, minta melalui perantara kuburanku? Tidak. Sedangkan Nabi adalah satu-satunya manusia yang tersoleh, yang terhebat. Nabi larang untuk mendatangi kuburan beliau dan meminta wasilah kepada kuburan beliau. Dalam hadis-hadis yang mutawatir banyaknya. La taj'alu qabri 'idan. Jangan jadikan kuburanku ini 'id, yang didatangi secara berulang-ulang. La taj'alu qabri wathanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku ini sebagai patung berhala yang kalian mintai. Banyak kuburan Nabi saja yang Nabi pada sahabat dulu telah memperingatkan, jangan kau lakukan ini terhadap kuburanku. Bagaimana pula dengan kuburan selain Nabi? Insyaallah sekarang meminta kepada kuburan itu digandrungi. Banyak sekali sekarang peminatnya. Belum lagi yang memegang kunci di kuburan itu menceritakan kisah-kisah yang bohong. Oh, dulu ada yang begini-begini, dapat anak dia, Masya Allah. Ada lagi yang begini-begini, laris, luar biasa. Minta di kuburan ini, ditaburi dengan bahasa ini, wali, luar biasa. Cerita-cerita yang konyol, cerita-cerita yang mungkin fiktif, tidak ada, diceritakan untuk melariskan dagangan dia. Urusannya dunia, bukan urusan ibadah lagi, dunia sudah. Mencari uang, turun kunci. Belum lagi dari pihak travel bekerja sama pula dengan diskon-diskon yang dijanjikan. Dengan ustadznya dapat juga nanti dapat diskon juga, dapat bonus juga, kan begitu. Banyak yang mengambil adil dari kesyirikan ini sebenarnya. Nah, hanya kaum ahlus sunnah yang berani mengatakan itu adalah sumber perantara kesyirikan. Marah mereka. Coba, tidak ada yang berani lah dari dulu. Biasa-biasa saja. Pengurus apa? Kekuburan wali fulan, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kita dulu di Jawa, Masya Allah, tidak pernah sepi yang namanya kuburan yang seperti itu. Tidak pernah sepi. Jadi berderet yang namanya kuliner, berderet yang namanya cerita-cerita konyol, buku-buku, dan dibeli dan murah, Masya Allah, laris luar biasa. Nanti ada kait, ada sarung, ada apa yang katanya konon ini sudah dipegang oleh ini dan seterusnya. Karena kita nipis ilmunya, tidak pernah datang ke majelis ilmu, dibohongi orang. Ketika dikatakan dibohongi, marah lagi. Coba kalau belajar dengan nas-nas, belajar yang benar dulu dalam majelis ilmu, duduk baca bukunya, insya Allah nggak akan dibohong. Dikibulin orang gitu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan masalah ini, meminta kepada selain Allah ini, ya, boleh nggak kita meminta kepada selain Allah? Boleh. Boleh minta tolong hati. Boleh tidak? Boleh. Nabi SAW meminta tolong kepada Ali bin Abi Thalib setelah beliau memotong unta sebanyak 100 unta. Nabi 60 sendirian. Kalau kita mungkin orang sekampung ya, satu unta aja. Ya. Beliau sendirian. Dan 40-nya diserahkan kepada Ali, minta tolong kepada Ali. Perhatikan di sini, Nabi minta tolong juga kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Keadaan Ali masih hidup. Tidak minta kepada Hamzah, kepada pamannya yang sudah meninggal, walaupun Hamzah kuat. Asad singa, temannya
unta kan gitu. Tidak minta, tapi minta kepada orang yang masih hidup. Syarat yang pertama, orangnya hidup dan Ali hadir di situ. Berbeda kalau Ali lagi di Yaman, misalnya, gitu kan? Tidak boleh juga. Nah, berarti syarat yang pertama apa? Orangnya hidup, kedua hadir di situ. Ketiga, Ali mampu. Coba kalau Ali misalnya minta potong kepada Abdullah bin Umi Maktum yang buta, yang gimana mau potong onta? Dari mana leher ini? Tidak mampu berarti Abdullah bin Umi Maktum, karena buta, beliau tunanetra. Maka beliau meminta tolong kepada Ali karena Ali mampu. Dan yang keempat syaratnya ketika kita minta tolong kepada Allah itu apa? Dalam perkara yang diperbolehkan. 4 syarat. Orangnya hidup, hadir, kemudian orang yang mampu, dan dalam perkara yang diperbolehkan. 2 syarat yang awal, orangnya hidup dan hadir ini, ketika orang yang mati, nah ini jembatan untuk menuju syirik. Minta tolong kepada orang yang telah meninggal dunia. Loh, kok bisa? Orang yang meninggal dunia ini nggak bisa apa-apa lagi. Atau minta tolong kepada orang yang tidak ada. Dia masih hidup memang, tapi di Mekah. Lalu kita berdoa. Siapa misalnya? Ya Syekh Sudes. Orang masih hidup, tapi kita minta tolong kepadanya. Enggak dia dengar juga, enggak melalui telepon juga. Kita berdoa di sini. Nah, ini jalan menuju kesyirikan. Bisa nanti bertawassul kepada yang dilarang. Berarti ini syarat diperbolehkan meminta kepada selain Allah. Orang yang hidup, orang yang hadir, mampu dalam perkara yang diperbolehkan. Baik. Anggapan mereka, ini dalih mereka jadi, kita harus tahu. Orang yang meminta kepada arwahnya orang-orang yang telah meninggal, nah itu mereka ketika mereka sudah mengamalkan, cari-cari dalih. Yang tadi asalnya meminta kepada penghuni kuburan, kan tidak boleh. Ini syirik besar namanya. Nah, mereka membela, berkilah, ya. Kami nggak minta kepada penghuni kuburan ini. Kami minta tetap kepada Allah, tapi melalui perantara kuburan ini. Kan begitu jadinya. Kenapa? Karena beramal tanpa dalil, akhirnya sudah terlanjur diamalkan, cari-cari alasan. Tetap saja tidak akan membuahkan hasil. Kami minta kepada Allah melalui perantara kuburan ini. Allah bantah. Apa kata Allah? In tada'uhum, ketika kalian minta kepada mereka orang-orang mati, la yasma'u du'aakum, mereka semua tidak bisa mendengar doa-doa kalian. Loh, kok kalian minta kepada orang mati? Allah katakan mereka tidak bisa mendengar doa-doa kalian. Walau sami'u, seandainya mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, seandainya mereka bisa mendengar doa kalian, mereka tidak bisa menyampaikan permintaan kalian kepada Allah. Apa sekarang keuntungan yang minta kepada mereka? Ini alasan dari bantahan pertama. Dari bantahan kedua, sebagai beginilah kerjaan orang-orang musyrik di zaman Nabi yang Nabi perangi. Apa kata Allah kabarkan? Orang musyrik itu mengatakan, mana buduhum, kami tak beribadah kepada mereka kok, kepada patung indah. Kami tak beribadah kepada mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tujuan kami meminta kepada patung ini supaya mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah. Sama tidak alasan mereka dan alasan Allah yang Allah kabarkan terhadap perbuatan orang musyrik? Persis sama. Orang musyrik di zaman Nabi itu masih diperangi oleh Nabi. Berarti kalian juga pada hari ini masih diperangi oleh Ahlus Sunnah. Banyak alasan-alasan yang nggak masuk akal. Dibantu oleh syariat semua, dibantu oleh dalam Al-Quran semua. Tidak ada celah bagi mereka, tuntas sampai ke akar-akarnya kesyirikan itu. Kalau kita ingin membantah kesyirikan, cukup baca Quran, di situ ada bantahannya. Syirikan, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini ya kegandrungan sebagian kaum muslimin yang meminta kepada selain Allah tabaraka wa taala. Kita diperbolehkan minta kepada selain Allah, boleh, tapi dengan persyaratan. Ketika sudah terpenuhi syaratnya, perhatikan. Ada syaratnya juga. Pertama, ketika
apa namanya, itu betul-betul hak kita. Kita boleh meminta. Kita kerja sudah 2 bulan nggak digaji, kita boleh, mana hak saya, minta saya, hak saya, ya. Atau betul-betul butuh, nggak bisa makan, anaknya nggak bisa makan, kita mungkin lagi sakit keras begitu ya, minta, nggak masalah, karena kebutuhan doruri. Sebagaimana seorang ibu datang membawa kedua anaknya datang kepada Aisyah, ya, minta kepada Aisyah, minta bukan untuk ibu itu, tapi untuk kedua anaknya. Dan ini dilaporkan oleh Aisyah radhiyallahu kepada Nabi, dan Nabi tidak mencelanya. Bahkan Nabi mengatakan, ya Aisyah, sesungguhnya yang paling bahagia itu adalah engkau yang memberi. Insya Allah, ya, ketika doruri boleh minta, tapi jangan dijadikan profesi dalam meminta-minta. Baik, ketika sudah terpenuhi semua syaratnya, hak kita dan seterusnya tadi, ya, jangan terlalu banyak meminta-minta. Oh, enak juga minta-minta ini ya, nggak kerja minta ya udah berduit. Ya, jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena itu adalah perantara untuk memalingkan tawakal kita kepada selain Allah. Misalnya kita kerja, kita punya bos, jangan gantungkan tawakal kita kepada bos, kepada Allah, perantaranya bos. Ya. Kedua, kalau kita terlalu banyak atau terlalu sering meminta-minta, itu bisa menyakiti hati orang yang dimintai. Mungkin dia sekali bisa memberi, 2 kali, 3 kali sakit hati, tidak enak kalau nggak diberi, akhirnya nggak ikhlas orang yang memberi. Yang ketiga, yang terlalu sering meminta, yaitu kenapa? Karena bisa menghinakan diri kita sendiri. Karena hakikatnya orang yang meminta-minta itu hina, malu. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini permasalahan tentang idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Sama juga halnya dengan idza sta'anta, apabila engkau ingin meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Sama halnya dengan meminta, ya. Dan syaratnya sama. Karena hakikatnya adalah meminta. Ya, karena para ulama membedakan antara ada isti'anah, meminta pertolongan, ada isti'adzah, meminta pertolongan di waktu genting, ada istighatsah, ya, ada juga soal seperti doa seperti itu. Dan seperti itu ada perbedaan-perbedaan yang itu dibahas di dalam kitab tauhid, ya, pasal di dalam kitab al-usul salatah. Itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang perbedaan-perbedaannya. Selanjutnya, wa'lam, ketahuilah, law istama'at annal ummata law istama'at, seandainya umat itu mereka semua berkumpul untuk mendatangkan kemanfaatan terhadapmu dengan sesuatu, mereka semua tidak akan bisa memberikan kemanfaatan melainkan telah apa yang Allah tetapkan. Sebaliknya, ketika mereka semua berkumpul untuk memberikan kemudaratan kepadamu, mereka semua tidak bisa memberikan kemudaratan kepadamu melainkan telah sesuatu yang telah Allah tetapkan padamu. Jadi jangan khawatir, ya, dan juga jangan resah gelisah. Ya, kenapa? Karena semua takdir untuk hamba itu telah paten ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita hari ini makan, tidak makan telah ditetapkan. Kita hari ini mau ngapain telah ditetapkan. Ya, jangan khawatir. Kemudaratan dan kemanfaatan itu telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari 2 penggalan ini dapat kita ambil faedah. Yang pertama, apa yang menimpa hamba dari kebaikan, dari keburukan, itu telah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka tugas kita adalah untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kenapa? Karena semuanya datang dari Allah. Kebaikan, keburukan, itu kan disandarkan kepada kita. Karena keburukan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah. Ya.
Boleh kita menyandarkan keburukan kepada Allah? Tidak boleh. Karena semua yang Allah Tabaraka wa Ta'ala takdirkan itu pasti baik, walaupun dilihat oleh kita buruk. Allah menciptakan syaitan, ya, buruk atau baik? Buruk dilihat dari kitanya, dan syaitannya yang buruk. Tapi hikmah Allah baik. Dengan adanya syaitan kita bisa beribadah. Dengan ibadah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbin nasi malikin, itu banyak ibadah baik kita lakukan. Demikian juga keburukan yang lain. Apa contohnya? Allah menciptakan keburukan, contohnya apa? Apa contoh ciptaan Allah yang buruk? Iblis, ya. Kemudian neraka itu buruk atau baik? Ya buruk, makanya kita berlindung kepada Allah. Manusia buruk atau baik? Manusia buruk atau baik? Antum dulu ketika nikah ya. Nah ketika akad kan masuk kamar tuh berduaan. Ingat nggak doanya? Waktu ketika megang ubun-ubun istri, apa ndak ingat? Atau ndak dilakukan sunnah ini? Lupa. Kan ada doanya. Ya, ketika masuk kamar, ya, kan malu-malu tuh, karena nggak pacaran, ya enggak? Kalau pacaran nggak malu-malu lagi, karena udah habis semuanya. Dulu pacaran enggak? Masya Allah, ya. Kalau pacaran itu apa pacaran? Hukum pacaran ini gimana? Haram. Kenapa haram? Kan enggak ketemu Ustaz, chattingan doang, ya kan? Iya, kalimat hai sayangku itu zina. Zina apa? Zina jempolmu, zina hatimu. Iya kan? Dan orang pacaran itu merupakan bentuk syirik kecil. Bukan syirik, dosa kecil. Oh, dosa kecil aja Ustaz. Ya. Betapa banyak orang yang gara-gara pacaran terjadi dosa besar. Kan awalnya dari kenalan, kayak gitu. Kenalan, ta'aruf yang gombal, kayak gitu. Sudah kenalan berapa bulan, semuanya gombal dan bohong, betul? Iya. Yang katanya manis, padahal pahit, kayak gitu. Pokoknya semua bohong. Jadi ketika menikah, hampa semuanya. Hampa. Kenapa hampa? Karena sudah didahului oleh apa? Maksiat. Maksiat itu menunjukkan kehampaan hidup. Makanya jangan main-main dengan pacaran. Pacaran itu indahnya setelah menikah. Alhamdulillah saya dulu tidak kenal istri. Istri nggak kenal saya. Natalnya malu-malu, bujang gadis. Gitu. Jadi yang nampak bagi saya hidupnya saja. Dia pun begitu. Nah pas tukar foto, oh ini. Tapi tidak puas. Kenalnya, nah ketika itu indah. Nah proses kedewasaan itu ketika mengenal satu sama lainnya. Itu terkadang marahan, terkadang mainan. Maka Nabi SAW ketika siapa ya sahabat yang menikah dengan janda? Siapa namanya? Bin Abdillah namanya, bin Haram, saya lupa awalnya. Itu beliau karena bapak ini punya anak putri yang banyak, karena 10.
Dia bukan Zubair, serupa ya. Dia ini satu-satunya anak tertua laki-laki, dan 9 itu putri semua. Bapaknya meninggal dunia menjadi syahid di perang Uhud. Maka beliau menikahi janda. Insya Allah menikahi janda. Kata Nabi, karena bertemu dengan Nabi, engkau sudah menikah? Alhamdulillah sudah ya Rasulullah. Syaiban atau bikran, janda atau gadis? Ya janda ya Rasulullah. Loh, kenapa menikahi janda? Kau bisa menikahi gadis? Kalau kau minta, banyak persediaannya. Kau nikah janda. Kalau kau nikah dengan gadis, kau bisa bermain-main dengannya. Nah, dia kan menikah dengan gadis itu kan bisa bermain-main. Apakah dengan janda bisa bermain-main? Oh, kalah kita. Masalah ini ya, kawan, rahimahullah. Anak kita jangan sampai kenalkan dengan dunia-dunia kayak gini. Dengan dunia-dunia ya pacaran merusak luar biasa sekarang. Orang sekarang ya dengan HP itu bisa kenalan. Dia setelah kenalan janjian. Anak seusia itu masih pubernya luar biasa, syahwatnya lagi melonjak-lonjak. Tanpa kita perhatikan, Masya Allah, dia bertemu, Masya Allah, mudah sekali. Dan ketika sudah terjadi, perzinahan itu akan rusak semuanya. Sang wanita rusak kehormatan selama-lamanya. Toh kalau misalnya na'udzubillah hamil, anaknya rusak, bukan binya kepada laki-laki itu, tapi bin kepada ibunya. Rusak, malu selama-lamanya. Makanya besar. Maka setiap maksiat itu pasti akan melahirkan keburukan selama-lamanya. Jalan-jalan yang ditutup. Makanya Masya Allah, para ulama itu menasihatkan kepada pemuda-pemudi, kalau anda belum mampu menikah itu puasa itu jalan. Kalau sudah mampu, minta sama bapaknya, aku ingin nikah saja. Kalau sudah balik, dan Mas Aisyah saja menikah umur 6 tahun, kan begitu. Kalau kita sudah 12 tahun mampu, ya ini keselamatan, minta sama Mbak Abi, aku mau nikah. Benar, ya dia harus nikahkan. Kalau enggak, fitnah. Apalagi sekarang ya, yang putri-putri, ini kalau merasa sudah cocok, ya umur mereka sudah 16 tahun, 20 tahun, nah nikah. Itu kita lebih selamat daripada kita harus memantau dia. Tidak mungkin kita bisa pantau 24 jam. Apalagi dia kita berikan HP, dia bisa menjelajahi seluruh dunia dengan HP-nya. Rusak dia. Walaupun yang di depan kita, Masya Allah, sholat apa, di dalam HP, apa yang dia lihat. Gampang banget sekarang. Karena itu tujuan orang buat HP, merusak. Dirusak kita. Ya makanya para pemuda, pemudi, orang tua dengan HP hati-hati. Itu pisau bermata dua HP itu. Pisau bermata dua. Ya, kalau kita tidak arif dalam menggunakannya, kita akan terbengkalai kehidupan, rusak kehidupan kita gara-gara HP. Betul banyak perceraian antara suami istri itu karena HP. Betapa banyak pertumpahan darah, betapa banyak rahasia terbuka itu karena HP. Ya, memang kita tidak bisa tinggalkan HP karena itu di masa kita. Mungkin kita di masa kita dulu tidak ada, makanya tidak bisa di masa ini. Kita mohon kepada Allah supaya diberikan kemudahan untuk menggunakan benda ini. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya mana tadi? Pacaran. Iya, misal. Ya. Pacaran enggak? Iya. Hanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi takdir Allah Subhanahu wa taala telah apa? Telah paten semuanya. Ya. Telah paten. Ini hikmah kedua, hikmah pertama. Hikmah yang kedua, apa yang ditulis di Lauhul Mahfuz di sisi Allah itu telah
kering tintanya, telah terangkat penanya, artinya tidak bisa dirubah lagi. Berarti takdir kita telah apa? Telah paten, tidak bisa dirubah. Ustaz, timbul pertanyaan, kan takdir hamba itu kan bisa dirubah, kan gitu. Ada sebuah nas yang mengatakan man ahabba ayabsuta lahu fi rizqihi wa yansa'u nasabahu wa yasil rahimahu. Hadis riwayat Bukhari ya. Barang siapa yang ingin dilapangkan, luaskan rezeki, atau barang siapa yang ingin dipanjangkan umur, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Berarti rezeki itu bisa bertambah dengan cara menyambung tali silaturahim. Umur itu bisa bertambah dengan cara ibadah menyambung tali silaturahim. Berarti kan bisa berubah. Nah, bagaimana dengan tadi telah mengering tinta dan telah terangkat pena, sudah paten sih. Seperti kontradiksi antara dua nas, dua hadis ini. Nah, bagaimana menjawabnya? Pertama, takdir Allah tabaraka wa ta'ala itu bukan hanya di Lauhul Mahfuz. Ya, takdir Allah itu ada juga tulisannya, ketetapannya berada di sisi malaikat. Hadis Ibnu Mas'ud yang pernah kita baca di hadis yang keempat, ya, Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan bahwasanya ketika kita 40 hari setetes air mani, 40 hari lagi segumpal darah, segumpal daging begitu, ya. Nah, ketika genap 120 hari 4 bulan, Allah utus kepada janin tersebut malaikat. Untuk apa? Untuk meniupkan ruh, dan di Allah perintahkan untuk mencatat rezekinya. Mencatat 4 kalimat. Apa? Rezekinya, ajalnya, hidupnya baik dan buruk, dan akhir kehidupannya. Berarti kan di sini Allah perintahkan kepada mereka untuk mencatat. Nah, yang bisa berubah sebagaimana ini itu catatan yang ada di sisi malaikat. Itu bisa berubah. Paham di sini? Adapun yang ada di Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah. Nah, perubahan itu misalnya umur dia 50 tahun di Lauhul Mahfuz. Ya. Kemudian ketika dia menyambung tali silaturahim, maka berubah menjadi 60 tahun. Nah, perubahan itu pula ada di Lauhul Mahfuz. Paham di sini? Baik. Itu menggabungkan, menjamak, mengkorelasikan antara dua nas yang sepertinya bertentangan. Seperti, ya, hakikatnya tidak bertentangan. Yang tidak bisa berubah itu di Lauhul Mahfuz, yang bisa berubah itu di catatan yang ada di sisi para malaikat. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Mungkin sampai sini pembahasan kita tentang beberapa wasiat dari Rasulullah SAW kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Semoga bisa dipahami dengan baik. Bagus kalau kita hafalkan, ya, dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan dari sisa waktu. Saya tidak tahu jam berapa di sini turun. Dua menit lagi. Ya, kalau 2 menit lagi kita persiapan untuk sholat zuhur. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.